mengenai materi pelaku ekonomi. Di dalam diorama ini kami menjelaskan mengenai materi pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Setelah menjelaskan berbagai macam dari pelaku ekonomi, siswa diharapkan untuk melakukan permainan ular tangga. Di sini ada beberapa peraturan bermain dan ada langkah-langkah bermainnya. Permainan ini dilakukan secara kelompok. Nah, di sini siswa diharapkan untuk mengocok dadunya terlebih dahulu, kemudian mempermainkan poinnya sesuai dengan dadu yang sudah dikocok. Misalkan seperti ini. Di sini terdapat angka 7, berarti siswa diharapkan untuk menjalankan pion ini sesuai dengan angka dadu yang sudah dikocok tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini terdapat simbol hati. Simbol hati ini bertujuan untuk memberikan siswa soal-soal yang sudah ada di sebelah kanan. Di sini ada simbol hati dan ada simbol awan. Jika pion tersebut berada di simbol hati, maka pertanyaan berada di simbol hati. Misalkan di sini ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan untuk simbol hati dan di sini pertanyaan untuk simbol awan. Di sini yang dimaksud adalah jika pemain mendapatkan simbol hati atau simbol awan, maka tim lawan akan membacakan soal-soal yang sudah tertera di simbol hati dan simbol awan. Nah, di sini sudah ada contoh, di sini sudah ada kunci jawaban, jadi sehingga siswa dapat mendapatkan jawabannya di bawah sini. Jika setiap kelompok dapat menjawab pertanyaan yang ada di kartu ini, maka kelompok tersebut mendapatkan poin dari guru sebesar 10 poin. Dengan adanya media ini, maka tujuan dari media ini adalah siswa diharapkan dapat memahami materi yang sudah diajarkan oleh guru. Dan ular tangga di sini dapat mempermudah siswa untuk belajar dengan bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan menunjukkan tentang media pembelajaran Prezi. Prezi adalah sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Selain untuk presentasi, software Prezi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagi ide di atas kanvas virtual. Prezi menjadi unggul karena program ini menggunakan Zooming User Interface atau ZUI yang memungkinkan pengguna Prezi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan media presentasi mereka. Langkah-langkah pembuatan Prezi yang pertama yaitu login ke laman Prezi dengan username dan password. Kemudian klik create yang terletak di atas beranda. Setelah selesai pembuatan, maka bentuk Prezi bisa seperti ini. Bisa di zoom out dan zoom in. Kurang lebih seperti ini dari tampilan Prezi kegiatan ekonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melinda Dia Suraida akan
memaparkan sedikit mengenai pengertian dari media pembelajaran PowerPoint dan juga manfaat dari media pembelajaran berbentuk PowerPoint. Dalam materi pembahasan mengenai ilmu ekonomi, media menyampaikan materi menggunakan PowerPoint, di mana PowerPoint berisi pengertian ilmu ekonomi, cabang-cabang dari ilmu ekonomi, dan juga manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Menggunakan media PowerPoint diharapkan peserta didik dapat lebih baik dalam melakukan pengamatan maupun penjelasan dan pemahaman terhadap materi yang telah diberikan. Karena dengan menggunakan media PowerPoint, penyampaian materi dapat lebih fokus pada gambar animasi yang ditampilkan dengan menarik dan juga diiringi dengan pembahasan yang disampaikan oleh guru. Jadi pembelajaran tidak hanya berfokus pada penglihatan, tetapi juga berfokus pada pendengaran. Pada media PowerPoint juga merupakan media yang paling sering digunakan karena manfaat dan juga keefektivitasan guru maupun peserta didik dapat terorganisir dengan baik. Lalu pada slide pertama menjelaskan mengenai pengertian dari atau definisi dari ilmu ekonomi. Selanjutnya pada slide kedua menjelaskan tentang ilmu ekonomi atau cabang-cabang dari ilmu ekonomi. Selanjutnya pada slide ketiga menjelaskan mengenai ilmu ekonomi deskriptif. Pada slide keempat menjelaskan mengenai ilmu ekonomi teori. Dan pada slide 6 menjelaskan tentang pembagian ilmu ekonomi teori, yaitu ada ilmu ekonomi mikro dan makro. Selanjutnya pada slide selanjutnya menjelaskan mengenai ilmu ekonomi mikro. Dan pada slide 8 menjelaskan tentang ilmu ekonomi makro. Selanjutnya pada slide 9 menjelaskan tentang ilmu ekonomi terapan. Dan yang terakhir yaitu berisi kesimpulan. Serta di sini pada media PowerPoint juga guru memaparkan tugas latihan yang akan diberikan oleh peserta didik. Sekian itu mengenai pemaparan tentang manfaat kegunaan media PowerPoint. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yaitu aplikasi Quizzes. Yang pertama yaitu buka laman www.quizzes.com dan tunggu beberapa saat. Berikut adalah tampilan dari media pembelajaran Quizzes. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, aplikasi Quizzes adalah aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran atau media pembelajaran online yang memiliki fitur game, kuis, diskusi, dan survei. Quizzes sebagai media pembelajaran yang efektif di mana mengutamakan kreativitas dan manajemen waktu. Dengan pembelajaran Quizzes, siswa bisa merasakan pembelajaran yang tidak terlalu berat dalam memikirkan jawaban karena dalam Quizzes memiliki tampilan segar dan kaya akan hal-hal yang menyenangkan. Dan merupakan permainan yang tidak lepas akan unsur kreatif, inovatif, petualangan, dan menyenangkan yang kemudian bisa menumbuhkan motivasi positif keinginan belajar dari setiap siswa. Dengan Quizzes memudahkan guru untuk membuat soal, rankingan siswa dengan mudah, koreksi otomatis, review pertanyaan, dan soal yang berbeda setiap siswa. Untuk memulai Quizzes, maka klik mulai Quizzes langsung. Lalu pilih opsi klasik dan lanjutkan guru membagikan kode untuk dikerjakan oleh siswa. Jika semua siswa sudah siap dan sudah bergabung, maka guru akan memulai Quizzes secara langsung dan ditampilkan pertanyaan seputar dengan materi sistem ekonomi.
Peringkat pertama diraih oleh Aprilia 1922. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar membuat salah satu media pembelajaran, yaitu media WordWall. Tapi apa sih itu WordWall? WordWall adalah aplikasi yang berbasis website yang digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata, mengelompokkan, dan lain sebagainya. Menariknya lagi, selain pengguna dapat menyediakan akses media yang telah dibuatnya melalui daring, juga dapat diunduh dan dicetak pada kertas. Aplikasi ini menyediakan 18 template yang dapat diakses secara gratis, serta pengguna dapat berganti template aktivitas satu ke aktivitas lainnya dengan mudah. Guru juga dapat menjadikan konten buatannya sebagai tugas untuk para murid. Langsung saja kita mencoba membuat WordWall. Yang pertama adalah kita harus masuk dalam websitenya. Websitenya adalah wordwall.net. Nanti muncul tampilan seperti ini. Kita klik saja Create Activity. Di sini ada beberapa dan kita pilih saja sesuai selera. Di sini saya akan memilih kuis. Pertama kali kita isi judulnya, kita kasih saja pengetahuan. Kemudian kita tulis pertanyaan, kita mau mengisi pertanyaan apa. Kalau saya ingin mengisi pertanyaan, siapakah Presiden pertama Indonesia? Untuk opsi jawabannya kita kasih Soeharto. Untuk B, kita kasih B.J. Habibie. Kemudian C. Megawati. D. Joko Widodo. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono. Dan yang terakhir adalah R. Soekarno. Di sini jawaban yang paling tepat adalah Insinyur Soekarno. Jadi kita klik di sini untuk jawaban yang benar. Kemudian kita kasih soal satu lagi. Kita kasih soal, siapakah Presiden ke-7 Indonesia? Kita kasih opsi jawaban yang sama saja. Soeharto, B.J. Habibie. Susilo. Di sini jawaban yang paling tepat adalah jawaban Joko Widodo. Kita cukup membuat dua saja ya untuk contoh. Kemudian kita klik done. Muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik share untuk membagikan pertanyaan kita kepada para murid atau kepada orang yang ingin kita tuju. Jadi mudah kan untuk membuat WordWall itu. Sekian penjelasan saya tentang cara membuat WordWall. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.